Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baik, yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah mekanika Ibu Fani Rahmatina Rahim. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Habibatul Khairiyah dan rekan-rekan saya Frisilia Indri, Herli Gusmita Utami, Lydia Afrita, dan Mutiara Karisma Riyadi. Kali ini kami akan menampilkan materi mekanika mengenai dinamika sistem partikel dan pusat massa pada gerak sistem partikel. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Sistem partikel dan pusat massa. Pada konsep dinamika dikembangkan berdasarkan 3 konsep penting, yaitu energi, momentum, dan momentum sudut, yang masing-masingnya tentu bersama konsep-konsep lain. Hubungan ketiga konsep energi dan momentum tersebut yang membuatnya menempatkan pada masalah yang khusus partikel. Diciptakan untuk hukum konservasi bagi masing-masingnya, seperti energi dan konservasi momentum. Pada hakikatnya, konservasi energi mekanik berkaitan dengan momentum linear, momentum angular, dan energi terapan di berbagai sistem. Jika sebuah sistem berisi jumlah n partikel dengan simbol 1, 2, sampai n, massa partikel ini adalah m1, m2, sampai dengan mn, dan letaknya pada jarak r1, r2, sampai dengan rn, dari titik asal 0. Kecepatan partikel adalah r.1, r.2, sampai dengan r.n. Untuk beberapa sistem partikel, pusat massa terletak pada jarak r, x, y, z, dari titik asal dapat hubungan 1 ditambah M2 ditambah sampai dengan Mn dikalikan R sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah sampai dengan Mn dikali Rn, atau sigma N sama dengan 1 Mk R sama dengan sigma Nk sama dengan 1 Mk Rk. Oleh karena itu, R sama dengan sigma Mk Rk per sigma Mk sama dengan sigma Mk Rk per M. Dalam hal ini, M sama dengan sigma MK merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem tersebut. Dan penyumlahan sigma dari K sama dengan 1 ke K sama dengan M. Berdasarkan komponen tersebut dapat dijelaskan X sama dengan 1 per M sigma MK XK, Y sama dengan 1 per M sigma MK YK, Z sama dengan 1 per M sigma MK ZK. Jadi, pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa berat. Kecepatan V sama dengan R dot pada pusat massa dapat diperoleh dengan diferensiasi terhadap V. Oleh karena itu, V sama dengan R dot sama dengan 1 per M sigma MK R dot K. Komponen kecepatan pada pusat massa dapat ditulis Vx sama dengan X dot sama dengan 1 per M sigma MK X dot K. Vy sama dengan Y dot sama dengan 1 per M sigma MK Y dot K. Vz sama dengan Z dot sama dengan 1 per M sigma MK Z dot K. Kecepatan didapat dengan mendiferensialkan lagi, yakni A sama dengan R double dot sama dengan 1 per M sigma MK R dot R double dot K. AX sama dengan X double dot sama dengan 1 per M sigma MK X double dot K. AY sama dengan Y double dot sama dengan 1 per M sigma MK Y double dot K. Dan AX sama dengan 1 per M sigma MK Z double dot K. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Herli Gusmita Utami. Kepada Mita, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konservasi momentum linear. Untuk sebuah partikel tunggal bermassa M bergerak dengan kecepatan vektor P dan momentum linear vektor P,
Hukum Newton 2 menyatakan vektor F sama dengan D vektor P per dt. Dalam hal ini, vektor F adalah gaya neto luar yang bekerja pada massa M dan vektor P sama dengan M vektor P. Jika M konstan, vektor F sama dengan D vektor P per dt sama dengan D per dt kali M vektor P sama dengan M D vektor P per dt sama dengan M vektor A. Selanjutnya, jika vektor F sama dengan 0, maka vektor P adalah konstan. Ini adalah konservasi dari hukum konservasi momentum linier untuk partikel tunggal. Nah, pada sistem N partikel, gerak partikel ke K dari massa MK pada jarak RK dari titik K sama dengan PK dan percepatan R double dot, gaya total FK bekerja pada partikel KTH merupakan penjumlahan dua gaya. Yang pertama jumlah pada partikel KTH. Yang kedua jumlah gaya internal FIK pada partikel KTH dengan N1 partikel dalam sistem. Jadi persamaan gerak untuk partikel KTH sesuai dengan hukum Newton adalah FK sama dengan KIK ditambah KI dot K sama dengan MK R double dot K. K sama dengan 1, 2, sampai N. Dalam hal ini, vektor F IK sama dengan sigma K sama dengan I, K tidak sama dengan I menuju N, vektor FIKL. FIKL adalah gaya pada partikel ke KTH pada ITH partikel. Karena vektor alami dari persamaan gaya partikel, dalam hal ini 3N untuk orde kedua secara simultan atau persamaan diferensial dapat terpecahkan. Nah, gerak beberapa partikel K pada RK didapat pemecahan dengan persamaan di dalam 6N konstan sembarang. 3N untuk posisi inisial dan 3N lagi untuk kecepatan inisial. Persamaan gaya dapat diselesaikan dengan menggunakan pusat koordinat massa. Momentum untuk partikel ke KTH diberikan oleh vektor PK sama dengan MK vektor PK sama dengan MK vektor R dot K. Persamaan 10 diambil dari D vektor PK per DT sama dengan vektor FK sama dengan vektor FIK ditambah vektor FIK. Nah, jumlah kedua sisi meliputi semua N partikel. Sigma K sama dengan L menuju N, D vektor PK per DT sama dengan D per DT, sigma I menuju N vektor PK sama dengan sigma I menuju N vektor FK sama dengan vektor sigma I menuju N vektor PIK ditambah sigma I menuju N vektor FIK. Nah, bila mana vektor P adalah jumlah momentum linier pada sistem N partikel dari vektor F gaya luar total yang bekerja pada sistem, maka vektor P sama dengan sigma K sama dengan I menuju N, vektor PK sama dengan sigma K sama dengan I menuju N, MK vektor R dot K. Nah, vektor F sama dengan sigma K sama dengan I menuju N, vektor FK
Selanjutnya jumlah gaya dalam yang bekerja pada semua sistem partikel sama dengan 0. Nah, sigma K sama dengan I menuju N, vektor FIK sama dengan 0. Kombinasi persamaan-persamaan didapat D vektor P per DT sama dengan vektor F. Teorema momentum untuk sistem partikel, konservasi momentum linier, itu perubahan rata-rata pada momentum linier adalah sama dengan gaya terapan luar total. Nah, jadi bila jumlah semua gaya terapan luar sama dengan 0, maka momentum linier total vektor P dari sistem ini adalah konstan. Nah, jika vektor P konstan, maka jika vektor P konstan, vektor F sama dengan 0. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Herli Gusmita Utami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Frisilia Indri. Kepada Indri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi momentum sudut. Jadi momentum sudut dari partikel tunggal dapat kita definisikan dalam bentuk perkalian silang, yaitu vektor L sama dengan vektor R dikali vektor P, atau sama dengan vektor R dikali M dikali vektor R, sama dengan vektor R dikali M kali vektor V. Yang mana pada sistem partikel N, momentum sudut total vektor L dapat dituliskan sebagai jumlah vektor, yaitu vektor L sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor RK dikali vektor PK sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor RK dikali MK kali vektor R dot sama dengan 0. Momentum sudut total dapat terlihat pada beberapa poin A sebagai ganti titik asal 0. Tetapi pada beberapa kasus RK diganti menjadi RK dikurang RA. Dalam hal ini, RA merupakan jarak poin A dari titik asal. Turunan persamaan di atas terhadap waktu menghasilkan D vektor L sama dengan D vektor L per DT sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor R dot dikali MK dikali vektor R dot ditambah sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor R dot dikali MK kali vektor double dot. Suku bagian kanan diabaikan karena hasil perkalian silangnya sama dengan 0. Vektor R dot dikali MK dikali vektor R dot sama dengan 0. Sedangkan R dot sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel K. Maka akan diperoleh D vektor L per DT sama dengan N, sigma K sama dengan L mendekati N, dikali vektor RK dikali vektor IK, vektor FIK, ditambah sigma I sama dengan L, I tidak sama dengan K mendekati N, dikali vektor FIK, L. Sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N, dikali vektor RK, dikali vektor FEK, kemudian ditambah dengan sigma K sama dengan L mendekati N, dikali sigma K sama dengan L mendekati N, dikali vektor RK, dikali vektor FIKL. Dalam hal ini, vektor FEK merupakan gaya luar total yang bekerja pada partikel K, dan FIKL sebagai gaya dalam yang bekerja pada partikel KTH menuju partikel ITH. Suku kedua pada ruas kanan sama dengan 0, maka dalam hal ini terdapat sigma K sama dengan L mendekati N, dikali sigma I sama dengan I tidak sama dengan K mendekati N, dikali vektor RK, dikali vektor FIKL, sama dengan
vektor RK dikali vektor FIKL dikali vektor RI dikali vektor FILK. Oleh karena itu, vektor FIKL sama dengan min vektor FILK. Maka persamaan tersebut dapat dinyatakan seperti sigma K sama dengan L mendekati N dikali sigma L sama dengan L tidak sama dengan K mendekati N, dikali vektor RK dikali vektor FIKL. Sama dengan vektor RK dikali vektor FIKL dikali vektor RL dikali vektor FILK. Sama dengan vektor RK dikurang vektor RL dikali vektor FIKL sama dengan vektor RKL dikali vektor FIKL. Kemudian jika torsi K merupakan torka pada partikel KTH, maka torka totalnya yaitu D vektor L per dt sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor torsi K sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N dikali vektor RK dikali vektor FIK. Dan D vektor L per dt sama dengan vektor torsi. Dalam hal ini, perubahan momentum sudut dari sistem waktu adalah sama dengan total torka dari semua gaya luar yang bekerja pada sistem. Konservasi momentum sudut untuk sistem yang tertutup satu sama lain tidak bekerja gaya luar. Torka total vektor torsi menjadi 0. Dalam hal ini, momentum sudutnya konstan dalam besar dan arah, yakni vektor torsi sama dengan 0, D vektor L per dt sama dengan 0, dan vektor L sama dengan sigma K sama dengan L mendekati N, dikali vektor RK dikali M kali MK, dikali vektor VK sama dengan konstan. Baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Frisilia Indri. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Lydia Afrita. Kepada Lydia, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konservasi energi. Pada beberapa situasi, gaya total yang bekerja pada partikel dalam sistem adalah suatu fungsi posisi partikel pada sistem. Gaya vektor FK pada partikel KTH adalah vektor FK sama dengan vektor FEK tambah vektor FIK dikali vektor R1 vektor R2 sampai vektor Rn. Dalam hal ini, K sama dengan 1, 2, sampai N. Gaya luar vektor FEK dapat tergantung pada posisi vektor RK dari partikel K. Sedangkan gaya dalam vektor FIK tergantung pada posisi relatif dari partikel-partikel relatif lain terhadap partikel K, yakni vektor RKL sama dengan vektor RK dikurang vektor RL, dan sebagainya. Jika gaya vektor FK memenuhi kondisi, maka X vektor FK sama dengan Q kali vektor FK sama dengan 0. Dan fungsi potensial V sama dengan V kali vektor R1, vektor R2, sampai vektor Rn. Sehingga Fkx sama dengan min dV per dxk, Fky sama dengan min dV per dyk, dan Fkz sama dengan min dV per dzk, dengan K sama dengan 1, 2, sampai N. Gerak partikel KTH dinyatakan sebagai MK vektor R double dot K sama dengan MK vektor sama dengan vektor VK. Dengan memadukan persamaan di atas didapat MK dVKV per dt sama dengan min dV per dxk, MK dVKY per dt sama dengan
min dv per dyk, mk dvk z per dt sama dengan min dv per dzk. Mengalihkan persamaan pertama dengan vektor vkx sama dengan dxk per dt. Persamaan kedua dengan vektor vky sama dengan dyk per dt. Dan persamaan ketiga dengan vektor vkz sama dengan dzk per dt. Dan menambahkannya sehingga diperoleh d per dt dikali setengah mk v kuadrat k tambah dv per dxk kali dxk per dt ditambah dv per dyk dikali dyk per dt tambah dv per dzk kali dzk per dt sama dengan 0 dengan k sama dengan 1, 2, sampai n. Jumlah meliputi semua nilai K, maka D per DT sigma K sama dengan L menuju N dikali setengah MK V kuadrat K tambah sigma K sama dengan L menuju N dikali dV per dxk dikali dxk per dt ditambah dV per dyk dikali dyk per dt ditambah dV per dzk dikali dzk per dt sama dengan 0. Dalam hal ini sigma K sama dengan L menuju N dikali setengah KV kuadrat K sama dengan K atau energi kinetik. Dan sigma K sama dengan L menuju N dikali dV per dxk dikali dxk per dt ditambah dV per dyk kali dyk per dt tambah dV per dzk kali dzk per dt sama dengan dV per dt. Oleh karena itu, persamaan energi dapat dinyatakan D per dt dikali K tambah V sama dengan 0 atau K tambah V sama dengan E sama dengan konstan, yang merupakan hukum konservasi energi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Lydia Afrita. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.